Wa Abu Sa'id Muhammad bin Musa ibn Fadl, beliau berkata, qala akhbarana Abdul Abbas Muhammad bin Ya'qub qala hadatsana Muhammad bin Ishaq As-Saghani qala hadatsana Mu'az bin Hani qala hadatsana Ibrahim bin Tahman qala hadatsana Budail bin Maisarah an Abdullah bin Syaqiq an Maisarah al-Fajr qala qultu ya Rasulullah. Sahabat Nabi namanya Maisarah. Maisarah ini bukan perempuan ya. Maisarah nama laki-laki dulu. Ya. Kalau di Indonesia ya, sebenarnya nama ini boleh laki, boleh perempuan. Ada juga seperti Hafaz, itu boleh laki, boleh perempuan. Ada juga Khuzaimah. Khuzaimah itu boleh laki, boleh perempuan. Kalau Dadan gitu ada nggak perempuan? Nggak ada ya. Kalau Agus gitu ada nggak? Nggak ada ya. Maaf Pak Wabub ya. Karena Pak Wabub pernah nyantri, tahu loh canda-candanya Kiai tahu ya. Maisarah al-Fajr bertanya, wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya. Di riwayat Imam Tirmizi, Abu Hurairah berkalam, qalu ya Rasulullah, mereka para sahabat bertanya. Berarti Abu Hurairah enggak dekat Nabi waktu itu, agak jauh. Seperti ini orang rame, tiba-tiba ada satu orang nanya. Abu Hurairah enggak lihat, cuma kedengaran suaranya. Wahai Rasulullah, mata kunta nabiyya, kapan engkau jadi nabi? Oleh Abu Hurairah kedengaran, beliau ini kan wali, santri pojokan Abu Hurairah. Khidmat. Abu Hurairah itu khidmat, tinggalnya di masjid. Beliau merasa nggak berhak duduk di dekat-dekat imam, dekat sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Abu Bakar ini kayak kita santri yang pernah nyantri. Kalau Pak Wabu pernah nyantri, walaupun duitnya banyak, orang tuanya kaya, jika ada yang bawa makanan, berebut nggak? Nikmat jadi santri itu. Yang nggak pernah jadi santri, ya salam ya. Itu bukan menyedihkan Pak, itu indah. Ada yang bawa rambutan, udah busuk-busuk, berebut kita. Nikmat, alhamdulillah, karena ada barakah fil jamaah. Abu Hurairah cuma dengar. Maka Abu Hurairah dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, qalu, ada orang berkata, mereka berkata, wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Ternyata oleh Imam Baihaqi ditemukan riwayatnya dari Abdullah bin Syaqiq, dari Maisarah al-Fajr. Orang yang nanya siapa? Maisarah. Ada namanya Maisarah? Ada namanya Maisarah? Sarah ada nggak? Maisarah al-Fajr. Pertanyaannya berat. Ini pertanyaan kelas intelektual, spiritual. Jadi ini bukan sahabat seperti tadi, onta datang urusan perut. Ini sahabat nggak nanya begitu. Nggak seperti sahabat Badui datang ke Nabi nantang, kalau ente betul Rasulullah, pindahin tuh pohon, panggil pohon. Itu orang Badui. Ini bukan Badui. Orang Badui tidak terpelajar, tapi mereka cinta kepada Rasulullah SAW. Sedangkan ini dia terpelajar. Orang-orang terpelajar di zaman itu penasaran, hakikat Nabi itu siapa sebenarnya? Kapan beliau jadi nabi? Kok namanya sudah ada di kitab-kitab terdahulu? Salman Al-Farisi itu umurnya panjang, umurnya lebih dari 200 tahun. Imam Zahabi menyebutkan dua riwayat, 350 tahun, 250 tahun. Kalau 300 kepanjangan, ketuaan, saya ambil yang paling kecil, 250 tahun. Pernah beragama Majusi, pernah jadi Yahudi, mempelajari kitab Yahudi, bukan jadi Yahudi, dan pernah mempelajari Bible. Apa kata Salman Al-Farisi? Aku dikabarkan guruku oleh gurunya yang terakhir, wahai Salman, pergilah engkau ke negeri yang banyak pohon kurmanya, yaitu Yathrib. Ini zamannya orang yang disebutkan dalam kitab suci kita telah muncul. Itu Salman kerja, duitnya banyak. Ini jahatnya orang Badui nih.
Jadi orang Arab gak semuanya baik Pak, walaupun hidungnya mancung, jenggotnya Masya Allah, wajahnya gak ada apa-apanya, wajah Ar-Razi ya. Jadi gak usah cemburu Pak MC ya. Salman kemudian minta izin kepada gurunya, gak lama gurunya meninggal. Dia carilah karavan-karavan orang Arab, kabilah-kabilah Arab, kafilah-kafilah yang sedang berdagang di Syam. Dapatlah satu rombongan. Dia tanya, kamu dari mana? Oh, saya dari Arab. Kamu tahu Yasrib nggak? Oh, tahu, itu tempat lewat saya itu. Ya udah, saya mau numpang, mau ikut kamu. Kata yang orang Arab Badui ini, oh boleh, itu mah syarat. Arab Badui pulus aja, otaknya pulus mulu. Dinar dirham, dinar dirham, dinar dirham. Dikasihlah, dibayarlah. Sisa uangnya separuh. Nih, perjuangan mau temu Rasulullah. Bukan dia minta duit dari Rasulullah, dia yang habisin duit untuk Rasulullah SAW. Di tengah jalan, sebelum gerbang Madinah, ada pasar budak. Si Arab Badui buat pengumuman, oi, saya punya budak murah, kurus kering, udah agak tua dikit ya, aslinya harganya 100 dirham, saya jual 50 deh. Akhirnya berebut yang jual, yang beli. Salman bingung, saya kan bukan budak. Nih Arab Badui begitu tuh. Jadi nih kalau ketemu Arab-Arab jahat tuh keturunan ini kayaknya. Yang benarnya keturunan Nabi Muhammad SAW, yang gak benar keturunan Arab Badui yang gak benar ini. Akhirnya Sayyidina Salman Al-Farisi, orang Persia, dibawa ke Madinah. Beliau nggak protes, nggak apa-apa, mungkin ini takdirku. Diterima. Badannya kecil, kurus, jarang makan. Disuruh kerja sama tuannya. Setiap kali kerja dia dapat duit. Dia tabung. Besok dia dengar Sang Muhammad sudah ada di Madinah. Dia ingat-ingat gurunya ngomong, di dalam kitab suci kita, Sang Muhammad menolak sedekah, menerima hadiah. Kalau Pak Kiai nerima dua-duanya ya. Bener Pak Kiai ya? Bukan Habib, bukan Sayyid juga. Walhasil dia tabungannya dia buka, belum banyak. Dia ambil, dibeli roti yang paling enak. Lalu dia cari tahu di mana Rasulullah tinggal. Ternyata Rasulullah tinggal di dekat masjid, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ternyata Rasulullah masuk ke Madinah, itu onta nggak mau turun, nggak mau berhenti. Semua gang mengatakan, semua kabilah mengatakan, wahai Rasulullah, tinggallah di komplek kami, tinggallah di kampung kami bangunkan rumah, kami bangunkan masjid. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Da'hu, biarkan kendaraanku, ontaku, fa innahu ma'murun, karena dia sedang diperintah oleh Allah. Mau berhenti di mana? Tahu-tahu diberhenti di kampung horor. Berhentinya di depannya ada kuburan tua, kuburan orang musyrik. Tanah di sampingnya milik keluarga Abu Ayyub Al-Ansari. Kok kuburan tua? Karena tanahnya tidak ada yang minat. Jadi Nabi ini kalau bangun masjid di tanah yang tidak konflik. Ini pesan buat para kiai, bangun pesantren jangan di tanah konflik. Seperti Rasulullah SAW ya. Jangan nafsu sama tanah. Rasulullah ditawarkan tanah berhektar-hektar, nggak minat. Gak minat beliau, tanah gak bisa dibawa. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW bangun masjid kecil di bekas kuburan tua. Itu kuburan dipinggir-pinggirkan, digali, dipindahkan. Rasulullah tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk sementara waktu sampai kamarnya jadi.